datang yang kami hormati dan banggakan, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Kalimantan Selatan dan juga sebagai Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Dr. Honoris Causa Haji Supian HK SH.MH. Saya Mary Rose sebagai pembawa acara. Baiklah, kita memasuki acara pertama, pembukaan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas berkah dan karunia jugalah kita dapat berhadir di sini pada acara Musyawarah Daerah Luar Biasa Musdaluk Partai Golkar Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2022 Al-Muntai, Sabtu tanggal 29 Januari 2022. فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal a'malana wa niyatana wa taqabbal ma fa'alna. Wa illa syafaita wa la hajat illa qadaita fa'alu lima yurid. Allahumma salimna wa salimna fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah bi haqqihi Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillah. Taqabbalallahu minkum. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, bangunlah
untuk mengenang para pahlawan, khususnya pahlawan pendiri Partai Golkar. Untuk ini marilah kita sejenak berdoa untuk mendoakan semoga arwah para pahlawan kita diterima di sisinya. Mengenang cipta dimulai. Mengeningkan cipta selesai. Ikrar Partai Golongan Karya. Ikrar Partai Golongan Karya. Panca Bakti. Panca Bakti. Satu. Kami warga Partai Golongan Karya. Kami warga Partai Golongan Karya Adalah insan yang percaya. adalah insan yang percaya Dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kami warga Partai Golongan Karya adalah pejuang dan pelaksana Adalah pejuang dan pelaksana untuk mewujudkan cita-cita proklamasi 1945. untuk mewujudkan cita-cita proklamasi 1945. Pembela serta pengamal Pancasila. Kami warga Partai Golongan Karya Kami warga Partai Golongan Karya adalah pembina persatuan dan kesatuan bangsa adalah pembina persatuan dan kesatuan bangsa yang berwatak setia kawan. yang berwatak setia kawan. Empat. Kami warga Partai Golongan Karya Kami warga Partai Golongan Karya bertekad bulat melaksanakan amanat penderitaan rakyat bertekad bulat melaksanakan amanat penderitaan rakyat untuk membangun masyarakat adil, untuk membangun masyarakat adil, makmur, aman, tertib dan sentosa. tertib dan sentosa. Lima. Kami warga Partai Golongan Karya Kami warga Partai Golongan Karya setia kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan kerja keras, mengutamakan kerja keras, jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pembaharuan dan pembangunan. Yang sama-sama kita hormati Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Kalimantan Selatan. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini bisa mewakili Dr. Honoris Causa Haji Supian HK SH MH. Yang kami hormati Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Provinsi Kalimantan Selatan, Kolonel Infanteri Purnawirawan Nasib Alamsyah beserta jajaran. Yang kami hormati Ketua Dewan Kehormatan
DPD Partai Golongan Karya Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajaran. Yang kami hormati Dewan Pakar beserta jajaran. Yang juga sama-sama kami hormati seluruh pengurus DPD Partai Golongan Karya Provinsi Kalimantan Selatan. Alhamdulillah bisa berhadir dalam kesempatan ini Ketua AMPG, Ketua KPPG beserta jajaran, dan seluruh pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Kalimantan Selatan. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kami mengucapkan selamat datang rombongan dari provinsi yang juga sama-sama kami hormati seluruh pengurus Partai Golkar Kabupaten Hulu Sungai Utara. Yang kami hormati organisasi sayap AMPG dan KPPG Partai Golkar Kabupaten Hulu Sungai Utara. Yang juga kami hormati ormas pendiri dan didirikan Partai Golkar Kabupaten Hulu Sungai Utara. Yang kami hormati pimpinan kecamatan Partai Golkar se-Kabupaten Hulu Sungai Utara. Yang juga sama-sama kami hormati seluruh peserta musyawarah luar biasa Partai Golongan Karya Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2022. Para hadirin undangan sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkah limpahan rahmat, taufik hidayah serta inayahnya lah kita pada hari ini dapat bersama-sama berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti pembukaan musyawarah daerah luar biasa Partai Golongan Karya Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2022. Salawat serta salam tak lupa pula kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad, juga kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Sebelum kami melanjutkan sambutan ini dan untuk lebih menghangatkan suasana serta membangkitkan semangat kita semua, saya ingin mengajak kita semua kader Partai Golkar yang hadir pada saat ini untuk meneriakkan yel-yel. Golkar Indonesia. Golkar menang. Alhamdulillah, terima kasih. Hadirin sekalian yang kami hormati, pada kesempatan ini izinkan kami atas nama panitia pelaksana musyawarah daerah luar biasa Partai Golongan Karya Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, pelaksanaan musyawarah luar biasa Partai Golkar Kabupaten Hulu Sungai Utara ini didasarkan pada surat tugas daripada Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Kalimantan Selatan dengan nomor ISTI 001 Golkar KS 1 2022 tanggal 25 Januari 2022 perihal pelaksanaan musdalub Partai Golkar tahun 2022. Kedua, musdalub Partai Golkar Kabupaten Hulu Sungai Utara dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 bertempat di aula lantai 2 kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan jumlah peserta kurang lebih 130 orang yang terdiri dari DPD Partai Golkar Provinsi Kalimantan, 2 pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Hulu Sungai Utara, Dewan Pertimbangan Partai Golkar Provinsi Kalimantan, Dewan
pertimbangan Partai Golkar Kabupaten Hulu Sungai Utara, unsur pimpinan kecamatan Partai Golkar se-Kabupaten Hulu Sungai Utara, unsur organisasi sayap Partai Golkar Kabupaten Hulu Sungai Utara, unsur ormas pendiri dan didirikan Partai Golkar Kabupaten Hulu Sungai Utara. Ketiga, musyawarah luar biasa Partai Golongan Karya Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2022 pada kesempatan ini akan memberikan laporan dan mohon bisa dinilai untuk pertanggungjawaban PLT Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Hulu Sungai Utara yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Haji Sarjani. Kedua, nantinya juga kita akan memilih dan menetapkan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Hulu Sungai Utara DPD. Ketiga, menetapkan keputusan lainnya. Para hadirin yang berbahagia, sebelum kami mengakhiri laporan, perkenankan kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Kalimantan Selatan beserta rombongan atas arahannya, juga kepada PLT Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Hulu Sungai Utara atas segala dukungan dan bimbingannya yang diberikan kepada kami selaku panitia musyawarah luar biasa Partai Golkar Kabupaten Hulu Sungai Utara, sehingga musyawarah luar biasa pada kesempatan kali ini dapat terlaksana. Tak lupa juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh panitia Musdaluk Partai Golkar Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang mana panitia terbentuk dengan melibatkan seluruh kader, baik dari organisasi sayap maupun ormas yang didirikan Partai Golkar, dan juga ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pihak lain yang telah membantu persiapan pelaksanaan Musdaluk yang cukup singkat ini Partai Golkar Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2022 ini. Dan sebagai manusia biasa, tentu saja kami tak luput dari kekurangan. Untuk itu kami atas nama panitia menghaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan Musdaluk kali ini terdapat kekurangan. Sebelum mengakhiri sambutan ini, izinkan Pak Sekretaris ulun berpantun sedikit. Oke. Bapak Haji Supian Haka memancing mendapat iwak pipi. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuning kabut asap, baju kuning sudah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Om Bagong khususnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Dr. Honoris Causa Haji Supian Haka SHMH, yang mana beliau ini kita patut berbangga bahwa orang Hulu Sungai Utara, khususnya orang Danau Panggang, tidak lepas dari tampuk kepemimpinan di Provinsi Kalimantan Selatan. Kenapa saya bicara seperti itu? Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa di Provinsi Kalimantan Selatan, orang HSU selalu ikut berpartisipasi sejak zaman Pak Abdul Ghani Majidi, orang Hulu Sungai Utara, sebagai Ketua DPRD periode yang lalu. Pak Sahril Darham adalah Gubernur Kalimantan Selatan. Rudi Risnawan, kakak dari Ibu Ilen, adalah Wakil Gubernur 2 periode. Bapak Supian Arfan, orang Hulu Sungai Utara. Dan hari ini mungkin dan akan datang kita doakan Dr. Haji Supian selalu akan maju. Yang ulun hormati para
one horn one heart yang hari ini ulun absen satu persatu. Ada Bapak Kolonel Nasib Alamsah, senior di BD Golkar, yang selalu dalam 2 bulan terakhir 2 kali datang ke kantor ini. Bapak Nur Aidi, senior mantan Bupati Tabalong, dan selalu juga penuh atensi khususnya kepada ulun selama ini. Jujur Pak, Pak Nur Aidi selalu atensi kepada ulun. Pak Haji Karno, 2 periode di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, yang juga selalu hadir di Hulu Sungai Utara. Bapak Tajudin, yang sudah mungkin meninggalkan dunia hitam barangkali lah beliau, tapi selalu konsen tentang Golkar di Provinsi Kalimantan Selatan. Bapak Didarta Om Bagong, yang khusus hari ini Pak Ketua, ulun aplaus banget kedatangan beliau, karena beberapa kabupaten yang ulun umpati selaku wakil sekretaris wilayah di BD Golkar Provinsi, baru kali ini Om Bagong datang mengikuti acara di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Tepuk tangan untuk beliau. Bapak Fitri Ripani, yang saya hormati, Urang Amuntai 2. Papung Arjunaidi, singanya di BD Golkar Provinsi Kalimantan Selatan. Tepuk tangan untuk beliau. Bapak Hasan Mahlan, terima kasih Pak Hasan Mahlan. Saudara saya, Pak Puar, ini saudara saya lah Pak Puar. Pak Troy Satria, pembesar di BD Golkar dan pembesar di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Adinda Rikpal, makasih Dinda Rikpal datang ke Hulu Sungai Utara menyempatkan waktu. Tentunya ini merupakan support bagi kami anak muda di Hulu Sungai Utara untuk selalu ke depan memikirkan tentang Provinsi Kalimantan Selatan, dan khususnya yang di Hulu Sungai Utara kita berpikir sampai Hulu Sungai Utara dulu, karena hanya memikirkan ke Banjarmasin. Saudara kami, Bu Ipah Atak, Atela Hasbi, ini pengorbanan yang luar biasa. Kemarin kami lihat status di Banjarmasin, Pak Ketua menghadiri pengantinan Haji Asoy, hari ini datang, artinya khusus didatangkan, khusus datang Pak Atak, saudara kami. Ibu Saripah Rugayah, ini kami telepon, Ibu Ipah datang ke Amuntai, dang sanak madakan acara mun kami kada datang terlalu Pak Ketua ini. Ibu Ilin, Pak Ketua, ini mungkin kekanakan AMPG dan lain sebagainya, tapi kalau yang tua-tua kan pasti tahu lah Ibu Ilin. Anak Pak Ajis, mantan Bupati Batola, mantan Ketua DPRD di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Aplaus buat Bu Ilin. Mudah-mudahan kena dicalonkan oleh Pak Ketua di dapil sini untuk Ibu Ilin barangkali lah seperti itu. Kak Karli, Pak, ini sengaja ulun agak terakhir Pak, karena ulun setiap kali ke kantor harus maabsen ke ruangan sidin. Kalau ulun kada maabsen, di mana Pak Ketua Komisi 3 nih kan? Jadi Pak Karli ini spesial buat ulun kan. Ketua fraksi lah Pak, serta seluruh pengurus di BD Golkar yang alhamdulillah bisa datang pada hari ini. Ada Mas Bimo, ada Doni, dan semuanya, ada bendaharawan umum yang juga khusus datang ke hari ini, tapi ada maksud lain, pasti buli ke danau. Pulang kampung kan, pulang kampung, bendaharawan umum. Kayak wajar lah, karena orang danau juga kan gitu. Jadi patut kita berbangga bahwa Pak Haji Basuni juga datang. Mualim yang ulun hormati dan ulun banggakan, Haji Abdul Hamid, selalu beliau hadir di BD Golkar Kabupaten Hulu Sungai Utara, memberikan nasihat dan semuanya kepada kami, dan selalu mendoakan yang terbaik untuk di BD Golkar Kabupaten Hulu Sungai Utara. Yang kami hormati Bapak Adinda, Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara, Pak Amin, alhamdulillah beliau bisa berhadir pada hari ini. Yang kami hormati Sekretaris di BD Golkar Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang alhamdulillah juga beserta seluruh pengurus hadir pada hari ini, dan juga anggota fraksi Partai Golkar di BD Kabupaten Hulu Sungai Utara, serta seluruh pengurus kecamatan yang pada hari ini tidak ada satu orang pun yang tidak hadir, alhamdulillah, beserta sekretaris. Untuk itu kami selaku pelaksana tugas di BD Golkar Kabupaten Utara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran pengurus kecamatan yang nantinya akan memberikan hak suara. Jadi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran saudara, serta seluruh yang hadir pada hari ini, senior-senior Partai Golkar, Dewan Penasihat, Dewan Pembina, juga Partai Golkar di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Golkar! Indonesia! Golkar!
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena tanpa izin hidayah kita tidak mungkin berada di ruangan ini dan berbaju kuning pada hari ini. Salawat serta salam semoga dan selalu tercurah kehadiran kita Nabi besar Muhammad SAW hingga yaumil akhir. Pak Ketua, ulun kada banyak-banyak yang ulun kandirakan, cuma ulun sudah menyampaikan salam hormat ulun yang ulun absen satu persatu. Cuma ada sedikit yang ulun ingin sampaikan. Dan juga ulun ini sebetulnya Pak Ketua ada mendapatkan WhatsApp dan ada telepon Pak. Kenapa kali dilaksanakan di hotel atau di gedung yang mana Pak Ketua? Kami hari ini kenapa tidak melaksanakan acara ini di luar kantor DPD Golkar? Karena terus terang kami merenovasi, membenahi kantor ini agar supaya bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan Golkar. Kita biar berdempet-dempet, baparak-parakan, tapi untuk membentuk opini bahwa kantor Golkar itu hidup hanya dengan cara seperti ini Pak Ketua. Ini artinya kami selaku ketua, pelaksana tugas ketua, memohonkan maaf jika seandainya kurang nyaman, dan kalau nanti memang harus ditambah AC-nya, untuk sekretariat akan kita tambah lagi AC untuk 2 biji barangkali. Pak Ketua juga kami laporkan, kebetulan Pak Karli karena program DPRD ada melaksanakan sosialisasi peraturan daerah selama 2 kali dan swasbang selama 1 kali dalam 1 bulan yang dilaksanakan atas program DPRD yang tanda tangannya tetap Pak Ketua DPRD, karena kalau kan ada tanda tangan Ketua DPRD kan mungkin juga melaksanakan kan. Jadi selama dari November Pak kami ditunjuk oleh Pak Ketua DPRD dan Pak Sekretaris untuk melaksanakan tugas. Kami telah melaksanakan sosialisasi sosper dan wawasan kebangsaan di gedung ini, dan itu nanti bisa dibuktikan pakai slide bahwa kami telah melaksanakan sosper dan wasbang untuk kecamatan sudah 5 kecamatan, dan untuk pengurus kabupaten telah dilaksanakan di bulan-bulan ke depan. Dan kami sudah hitung Pak Ketua, di tahun 2022 seluruh pengurus desa dan kecamatan selesai untuk pertemuan di ruangan ini Pak Ketua. Jadi kami patut berterima kasih dan patut berbangga, DPRD Kalimantan Selatan punya program yang sangat menyentuh dan bisa mengkomunikasikan dengan masyarakat, di mana seorang anggota DPR bagaimana bisa mendapatkan dana 50 juta setiap bulan Pak untuk melaksanakan itu. Artinya beruntung orang-orang yang saat ini menjadi anggota DPR di Provinsi Kalimantan Selatan dengan program pemerintah, dengan program DPRD, dan dengan aturan yang jelas bahwa kita melaksanakan program kegiatan itu dengan duit 50 juta itu kami bawa buli kamuntai dan melaksanakan di ruangan ini. Itu untuk kepentingan Partai Golkar di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Golkar di Kalimantan Selatan. Golkar Indonesia, Golkar. Jadi itu Pak Ketua, jadi patut berbangga dengan tidak sering pulang ke Jakarta. Kita telah melaksanakan program DPRD di Kalimantan Selatan dengan membentuk opini dan menyapa konstituen dan menyapa pengurus. Kalau pengurus desa 25 orang ditambah 10 orang aja, kita setiap desa sudah dapat 250 Pak Tajudin. Jadi tidak ada alasan untuk Golkar tidak menang untuk di periode-periode yang akan datang. Setuju? Terima kasih. Haji Sufyan kawan LB Sukaisi. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Alhamdulillah wasyukurillah kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat di tempat mungkin sangat sederhana, tapi hari ini momentum yang penuh makna. Kalau mau menang, baik pengurus PK, desa maupun kabupaten, khususnya Amuntai, ikuti jejak langkah saya. Sewaktu saya masuk sini hanya 2 kursi Golkar, Abdul Wahid dengan Ibu Masita. Sanggupkah pengurus PK memenangkannya? Di sisi lagi padat komunikasi yang baik, saling menghargai pendapat orang lain, jangan menjatuhkan kepada orang lain. Itu kepadatannya. Yang terakhir, padat menghargai semua para habaib dan para ulama. Itu yang berorganisasi. Jangan kepadatan. Hidupnya ada 3. Jangan menuduh, meniwas, menyalah. Jangan berprasangka buruk pada orang lain, berprasangka baik kepada orang lain. Itu baru organisasi yang sebenarnya. Kalau mau menang, pengurus desa
ulahkan pelangnya, andak di desa, dana politik ada, sanggup atau ada, atau belum sekali, pengurus PK sanggup ada, itu di anak itu baru menang. Di sini dulu 28 menjadi turun setelah Pak Sedilah jadi 5, kembali lagi atau ketua, kemudian atau dibantu oleh Pak Saudara Wahid, jajarannya menjadi 13, setelah itu jadi 12. Sebelum menyampaikan bahasa nih Pak Kehutan Paman nih curhat. Jadi sepakat kita pengurusnya dulu. Kalau memanang tuh konsolidasi dulu, hanya rekomen di mana? Sini ada 12 kursi, sangguplah gue itu suka mencari pendatang baru. Di mana pendatang barunya? Dulu itu umur 15 tahun saat memilih belum memilih, saat ini sudah bisa milih, pasti ada keluarga kita. Ku minta 200, nomor 1 hanya Amuntai. Jadi kalau masuk di partai sudah siap dihantam badai. Ini fakta, karena aku sudah menguji masalah itu. Nah ini kita sekantaklah benahani dulu rekrutmen KTA dan lagi evaluasi pengurusnya, siapapun nanti terpilih. Saya tidak menunjuk siapapun, nanti dibuka saya memimpin. Siapa yang masuk sesuai aklamasi aturan nepotismenya, itu yang saya sahkan, hanya baru itu nanti kinerjanya. Terima kasih, saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para seluruh hadirin, untuk selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia-Nya dan inayahnya jualah kita masih diberikan kesehatan dan waktu untuk dapat berkumpul di tempat yang sederhana namun penuh makna. Ini dalam rangka melaksanakan Musdalub Partai Golkar Kabupaten Hulu Sungai Utara. Tidak lupa selawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Para peserta Musdalub, hadirin sekalian yang berbahagia, pelaksanaan Musdalub Partai Golkar Kabupaten Hulu Sungai Utara ini tentu saja tidak serta-merta dapat dilakukan oleh DPD Partai Golkar Provinsi Kalimantan Selatan. Tentu saja ada hal-hal yang mendasari, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa saat ini Saudara Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Hulu Sungai Utara telah menyatakan pengunduran diri beliau sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tanggal 29 Januari ada tertulis menyatakan pengunduran diri beliau sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Hulu Sungai Utara, sehingga terjadi kekosongan jabatan Ketua Partai Golkar, dan tentu saja ini dapat berdampak terhambatnya roda organisasi Partai Golkar di Hulu Sungai Utara, dan itu dapat merugikan Partai Golkar. Apalagi saat ini Partai Golkar sedang mempersiapkan dan melaksanakan rencana-rencana program prioritas hasil Kenas dan Rapimnas tahun 2021 dalam rangka pemenangan Partai Golkar pada pemilu serentak tahun 2024 yang tanpa terasa sudah berada di depan kita. Untuk itu maka kami Partai Golkar, partai secara tegas untuk menentukan sikap dan mengambil sebuah kebijakan untuk walaupun terasa sakit dan menyedihkan, namun ini demi tetap kokoh dan tegak berdirinya Partai Golongan Karya ke depan. Maka keputusan ini harus kita lakukan. Para peserta Musdalub, hadirin sekalian yang saya banggakan, sebelum saya mengakhiri sebutan ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang menurut saya cukup penting, antara lain kepada seluruh peserta Musdalub Partai Golkar Kabupaten Hulu Sungai Utara. Saya meminta agar dalam pemilihan ketua pemilihan, kader partai yang militan dan benar-benar memiliki prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela. Kepada calon ketua terpilih, saya meminta untuk dapat melaksanakan dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab atas amanah yang sudah diberikan kepada Anda, dan jagalah marwah partai di tengah-tengah masyarakat. Kepada seluruh kader dan anggota Partai Golkar
terus ditingkatkan dan juga selalu rasa solidaritas dan ayo kita menangkan Partai Golkar di benua pada pemilu serentak tahun 2024. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, musyawarah daerah luar biasa Musdaluk Partai Golkar Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2022 dengan resmi kami buka. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf segala kesalahannya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Haji Sahbino di TDD. Terima kasih. Sallallahu alaihi Muhammad. Siapa yang kami hikmahnya? dan partisipasinya. Mewakili penyelenggara, kami memohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, salah dan hilaf, mohon dimaafkan. Saya Merios, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih. Para peserta musyawarah luar biasa Partai Golkar Kabupaten Hulu Utara yang kami hormati, sesuai dengan rapat pleno pertama pengesahan jadwal acara dan tata tertib. Untuk itu kami menawarkan kepada para peserta untuk memimpin rapat. Bagaimana kita usulkan Pak Haji Sofian Hakal sebagai pimpinan rapat. Oke, terima kasih. Benar sekali, saya menerima mandat sebagai pimpinan rapat untuk memimpin Musdaluk di Kabupaten HSO pada hari ini. Kita sepakati dulu sudah melancing rapat paripurna 1 tidak sesuai dengan jadwal. Seyoganya jam 11. Kita ini sudah melaksanakan jam 13. Apa setuju? Kita ubah? Asih. Kita memasuki pleno 2. Saya lanjutkan, saya sudah menerima penyerahan sidang dan membacai penjelasan materi Musdaluk. Setelah saya pelajari, saya ingin mengabsensi dulu sesuai dengan tertib kita sebelum memasuki ke rapat paripurna 2. Saya mengabsen
Pika Amuntai Tengah hadir. Tanda tangan ya betul. Sekretarisnya Ika Resiane ada? Ya, tanda tangan. Yang selanjutnya Banjang Ahmad Faisal ketua, masih. Sekretarisnya Muhammad Yunadi, sekretaris Banjang ya. Haji Nurul Hadi ketua No Haugading. Sekretaris Rijali ada ya, sudah bertanda tangan nih. Samsul Hamidan ketua Amuntai Selatan ya, beserta sekretaris ada ya. Haji wah asal pinang dua orang nah. Haji Muryadi ketua Amuntai Utara, masih. Sekretaris Rahmiadi, sekretaris Amuntai Utara. 11 Hamdani, ini bukan 11 nih, salah. Ini ada sama siapa kolomnya ini 1 ketua dengan sekretaris. 2 apalagi setuju dengan poin yang salah? Takutnya kalau ada yang menganu, jadi aku yang kesalahan. Jadi masa jika sampai 22, saya kayaknya lain kali membuat arbitrasi. Kalau 1 ketua dengan sekretaris, kan sepakat lah. Kita mulai dulu lah. Tapi aku anggap bagus lagi. Kalau ada yang lebih baik lah, apa yang bikin susah? Kecamatan Sungai Pandan, Ramadhani SH ketua. Oh iya. Sekretarisnya ada Bunyamin Habib. Ya, lain nah, nih sekretarisnya ada nama. Ada TC, apa setuju tidak ada nama? Kedakulah, udahlah. Bunyamin Habib. Ada, oh ya. Sekitar stok lama belum nih. Ketua Sungai Tabukan. Sekretarisnya Hajah Munawarah Sungai Tabukan. Tanda tangan Haji Muhammad Haji Arsad Ariati ketua Babile. Udah. Sekretarisnya ya, lanjut. Haji Muhammad Yusuf Hadi ketua Danau Panggang. Ayah tetangga tuh nah. Sekretarisnya Haji Paristo. Ada nggak? Ayah betatai rumah nih. Sekretaris Danau Panggang, memang betatai pak rumah. Ada lagi yang sapinang dulu ya. Iya. Haji Nur Aidi ketua peminggir di ujung nah. Ini Pak, kalau kalian tahu ini perbatasan, kalau tarik ke muka itu masuk Tamiang Layang, Kateng, lain Tamiang Layang masuk Buntok lah. Kalau nyeberang itu masuk Kapuas, tarik ke kiri itu masuk Batula. Nah kalau nyeberang sana berarti tempat buang jin, tapi bukan ada di sini. Murjani sekretarisnya peminggir. Kita sepakat yang sudah hadir lengkap masih. Saya lanjutkan ke bukan masih ada. Sayap. Mana nih sayap? Nah, ini. Amuntai Tengah. Belum Amuntai Tengah saya ada. Bukan sudah. Amuntai Selatan sudah semua. Ini sudah semua. Karena kan nomornya nih hingga 10. Berarti 20 dengan sampai saya 1 itu 2. Jadi 10 sekacang. Pikanya dengan sekretarisnya. Nah, ini lain kali kalau kalian mau jadi pemimpin, nyatakan di situ. Aku hanya mengantar sama Jenny. Mungkin kada mungkin selamanya. Nah, jadi generasi muda ini untuk penerusnya. Bagaimana tata cara administrasinya? Itu paham lah. Paham udah mengerti salah juga. Coba, yang mudahnya kemana kan? Yang penting. Dewan pertimbangan Ahmad Musdik Musadik ada kayaknya. Oh iya, karena ini satu suara pak. Sekretarisnya wah kiai tadi nah. Boleh ada bapak. Tinggal 2 lagi tak.
Karena yang kita anu itu kan satu suara hanya sekretaris dengan itu. Jadi absennya anak buahnya baru saya jelaskan. Itu aturannya di tag-tag karena memilih hanya satu. Setuju lah? Timpal ke samping. Ya, kita sesuai dengan ini. Nih, Kus Guru, ini kan satu suara yang Bu sambat hanya ketuanya aja dari sekretaris. Haji Nurani, Kus Guru. Amin. MKG. Ada Nadel, apa lagi? Sebagai apa? Haji Badilah ada, Sokse. Ketua Soksi provinsi hadir, masa yang ada? Hadir. Sekretaris, ya, sekretarisnya Haji Hidayat, sekretaris. Nih, balik ke belakang, kosong. Ada dua lagi. Di sini terbentuklah sudahlah Al Hidayah. Mana absennya? Dukungan. Oh ini kadang kalau ini akan hanya dukungan. Ada termasuk, ya masih. Setelah itu Sakar Ulama. Tapi yang ada juga ada memilih. Cuma itu dimasukkan. Kalau ada dukungan ada masalah, kan ada pun ada masalah. Oh itu ya. Ada nih sudah Pak dipijak. Ini mana mak dulu deh. Ini ada ini. Nah di sini. Ini aku yang pegang dulu. Nah, ya sudah kita ada satu lagi himpunan wanita HWK mana ada Haji Nur Anania. Oh ya, ada Del. Limbah itu pulang Kesatuan Perempuan Partai Golkar. Hajah Husnah, Hajah Husnah. Sabinan lubang itu nah. Nama sekretarisnya Haji Husnah. Ya, apalagi nak lebihan. Laporan pertanggungjawaban pelaksana tugas Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Nusa Utara. Pengesahan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Ketua DPD Partai Golkar Hulu Sungai Utara. Seperti dulu, sehubungan beliau kemarin itu hanya PRT, apakah kita setuju untuk beliau menanyakan laporannya ke Ketua? Setuju? Silakan. Tampak. Ya. Sepakati dulu sehubungan laporan ketua tidak terlampirkan dengan pengeluaran, mungkin belum menerima dari BPK atau BPKP lah di sini BPK Pak. BPK apa setuju ini kita terima aja, nanti menyusul. Selesai kurangnya. Kita langsung masuk rapat paripurna 3. Pemilihan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Nusa Utara masa bakti 2025, pengesahan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Nusa Utara terpilih masa bakti 2025 pemilihan. Setelah kita baca apa yang sepakati dulu dukungan itu secara politik dia untuk kecamatan, satu orang membaca disaksikan oleh 9. Apa setuju? Saya tawarkan bukan ketua, siapa yang ditunjuk dalam 10 itu yang membacakan politik dia. Saya minta PK yang ditunjuk, kesepakatan 9 orang menunjuk 1 yang menyampaikan. Setuju? Ya, silakan bacakan. PRT Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Nusa Utara. Dan sebelum saya menyampaikan apa yang dimaksud untuk menyampaikan pemandangan umum,
namun dalam hal ini saya langsung saja menyebutkan surat pernyataan PIKA dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Perlu saya sampaikan dulu, yang pertama adalah saya PIKA Amuntai Utara Haji Muryadi. Yang kedua PIKA Amuntai Selatan Samsul Amidan. Yang ketiga PIKA Banjang Muhammad Faisal. Yang keempat Bapak Haji Bunyamin, Bapak Jubilmat Bunyamin, Kecamatan Sungai Tabukan. Dan kemudian yang kelima Sungai Pandan, Ramadhani Isa. Kemudian Danau Panggang Pak Muhammad Yusuf Hadi. Terus untuk Haur Gading adalah Bapak Haji Sahrul Hadi, Kecamatan Haur Gading. Dan kemudian untuk Kecamatan Kemudian Tengah Haji Pandi Bebirik yang berada di samping saya, yaitu Haji Muhammad Arsad. Kemudian peminggir Haji Nur Aidi. Telah lengkap ke-10-nya. Masih ada yang belum disebutkan ya? Alhamdulillah sepakat. Terima kasih telah sepakat menunjuk saya untuk menyampaikan aspirasi dan pilihan untuk memilih Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Hulu Sungai Utara periode 2020-2025. Kami telah sepakat mendukung, mencalonkan, serta memilih Bapak Haji Sahrul Jani. Seorang kami memilih Bapak Haji Sahrul Jani. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita bersama kemajuan Partai Golkar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini aja. Ya, dah. Dukungan yang ada 10 memenuhi tata tertib di Musda Lop pada hari ini. Silahkan lanjut di 10 suara. Silahkan lanjut yang salah satu yang mendirikan dan didirikan, yang membacakan. Minta kesepakatan siapa salah satu yang membacakan. Minta apa sepakat Haji Nurade? Silakan bacakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari organisasi baik yang mendirikan maupun yang didirikan akan menyampaikan aspirasi kami terhadap apa yang kami sudah sepakati bersama di dalam pemilihan pimpinan atau ketua DPD Partai Golkar untuk selanjutnya. Baiklah, kami dari karena tadi saya ditunjuk sebagai yang menyampaikan, saya dari Pusguru, kemudian Suksi, kemudian juga MKGR. Maka dengan ini kami menyatakan dengan penuh kesungguhan dan semangat yang sangat serius untuk mendukung, mencalonkan, memilih Bapak Haji Sahrul Jani untuk kita jadikan menjadi Ketua DPD Partai Golkar periode tahun 2020-2025. Demikian, terima kasih. Tanyakan kepada pengurus provinsi, apakah kita setuju mendukung Sahrul Jani sebagai aklamasi? Terima kasih. Setelah kita tetapkan memilih Sahrul Jani,
kami minta saudara Sarujani yang terpilih untuk naik ke atas menyerahkan balok. Tugas saya selesai. Silakan saja aklamasi saudara Sarujani untuk melanjutkan sisa waktu 2022 sampai 2025. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Sabtu tanggal 29 Januari 2021 sampai 2025, saudara Sarujani secara aklamasi terpilih menjadi Ketua Golkar Kabupaten Hulu Sungai Utara. Apakah saudara siap melanjutkan panji-panji Partai Golkar sampai ke pelosok desa dan kelurahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara? Siap. Saya serahkan panji ini untuk dikuningkan di 10 kecamatan 219 desa dan kelurahan. Lanjutkan. Ya, silakan. Timbakan panji-panji Partai Golkar menuju masa depan. Kuningkan. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh seluruh pengurus kecamatan Partai Golkar dan yang mempunyai hak suara. Mari kita bersama-sama membesarkan Partai Golkar di Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan terbuka, musyawarah dan mufakat. Bersedia? Kita putar seluruhnya dulu. Terima kasih. Serahkan kepada ketua yang terpilih. Silakan mendampingi untuk menyerahkan palu. Penyerahan palu sidang kepada ketua terpilih. Apa yang kita lakukan hari ini dan dengan tekad kebersamaan dan dengan secara aklamasi menuju kami dan mohon dukungan pihak-pihak seberataan, mudah-mudahan Golkar Hulu Sungai Utara akan selalu tetap jaya dan jaya di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Golkar Indonesia. Indonesia. Golkar. Golkar. Pak Ketua yang kami hormati, pimpinan sidang sementara yang kami hormati, beserta seluruh yang hadir, ini adalah momen berharga bagi Ulun dan bagi kawan-kawan di DPD Golkar Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan juga ini adalah momen untuk ketua anggota fraksi Partai Golkar Kabupaten Hulu Sungai Utara, terutama dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara, Ketua fraksi. Tentunya kita akan mengeratkan supaya kita bisa ke depannya paling tidak mempertahankan kursi, tapi target Pak Ketua harus menambah kursi. Dengan kerja keras yang baik dan dengan kekompakan, dengan musyawarah, insya Allah apa yang kita inginkan tersebut, dan dengan koordinasi dengan pihak provinsi untuk mengatur segalanya, insya Allah apa yang kita inginkan tercapai. Kami sedikit berilustrasi lah, barangkali kan seperti ini. Kebetulan kami Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Pak Ketua DPRD adalah dari Partai Golkar yang notabene berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara. Rasanya kalau ada usulan dari pemerintah kabupaten, dari masyarakat Hulu Sungai Utara, pasti untuk infrastruktur, pasti kan lewatnya lewat Ketua Komisi 3. Dan Komisi 3 tidak akan punya apa-apa kalau tanpa palunya ini di tangan Pak Ketua DPRD. Nah, artinya kita patut berbangga dan ini mengkolaborasikan. Insya Allah Hulu Sungai Utara pasti akan diperhatikan oleh Pak Ketua DPRD dan kami sebagai Ketua Komisi 3. Dan kami bertekad untuk dapil 5 ketua kita untuk provinsi bisa nambah paling ada 1 orang. Setuju? Setuju. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tetap pimpinan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara kuning yang ampunnya. Kira-kira seperti itu yang kami sampaikan Pak Ketua, sekaligus sambutan dari kami sebagai Ketua terpilih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran pihak seberataan Pak Ketua DPRD, Pak Fitri Ripani, Pak Bung Ar, Pak Roy, Pak Dinda Ripa,
Pak Haji Basuni dan seluruh yang hadir dari provinsi dan dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, terutama kepada Ketua Panitia Pelaksana, terima kasih atas dilaksanakannya pada hari ini. Dan ini hanya memulai, kita punya tugas berat untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Sekali lagi, ini hanya memulai, perlu digarisbawahi, ini hanya permulaan. Tugas berat menanti kita di masa-masa yang akan datang. Kalau Golkar dan HSO ingin menang dan Golkar di Provinsi Kalimantan Selatan akan menang. Golkar Indonesia, Indonesia Golkar, Golkar menang, menang, menang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit, apa target untuk HSO? Target untuk 2024? Semua pasti menang. Siap. Semua partai politik pasti menang. Tapi kalau yang di Golkar kan pasti ada strategi sendiri. Yang penting kami sudah ada kolaborasi bersama, baik pengurus, ranting, kecamatan, desa. Akar rumput adalah desa dan kelurahan. Nah, kami mengharapkan sesuai dengan arahan Ketua Umum, sesuai juga arahan Pak Ketua kami Pak Mandirin, kami banyak sosialisasi ke masyarakat. Jadi karena Golkar ini semboyan bagi kami di Kalimantan Selatan, dari rakyat untuk rakyat. Nah, jadi merespon khusus kalau Kabupaten Amuntai, kiranya karena sini 12 kursi bisa turut serta membantu program-program pemerintah. Tahapan yang ke depan untuk Golkar Kabupaten, kami yakin dan percaya karena banyak militansi yang banyak yang di pengurus di khususnya di Kabupaten Amuntai ini. Kami yakin dan percaya mungkin bisa dipertahankan, kalau bisa dilebihkan. Itu jangan wajib turun yang sudah ada. Tahun gimana? Tahunnya Bang untuk Amuntai atau 2024? Insya Allah kita kan banyak ada kami kan di 12 orang di sini itu kan kader semua. Tapi kalau untuk aturan itu kan calon itu untuk bupati. Untuk bupati itu kan terkecuali ketua Golkar yang melepas saja bisa ke lain. Nah itu dengan target kami siapa memimpin ketua Golkar pasti itu calon utama. Artinya Pak, artinya apa artinya? Artinya calon sendiri. Artinya tergantung yang sendiri. Kalau Golkar, kalau beliau menyerahkan hanya beliau yang ke lain. Itu untuk calon bupati karena itu tugas wanti-wanti dari Ketua Umum kami. Siapa ketua Golkar, siapa ketua DPD provinsi pasti mengambil posisi gubernur. Kalau di sini pasti posisi gubernur atau wakil. Jadi silakan nanti kolaborasi, asal yang penting kuning. Untuk partai lain gimana? Ada kemungkinan koalisi kah? Partai lain kalau untuk membangun itu kami kalau partai itu kami bukan musuh, itu adalah sahabat. Nah, karena kami tanpa kolaborasi dengan partai lain tidak mungkin bisa sukses membangun. Jadi kami itu bukan, kalau bagi Golkar kami bukan musuh tandingan, kami anggap itu adalah sahabat yang sejati untuk bisa memajukan Amuntai khususnya di Kabupaten Haiso. Iya. Akan kita ucapkan selamat dulu ya kalau ini sejarah secara aklamasi full semuanya keseluruhan. Nah, kerja ke depan apa nih? Seperti apa yang disampaikan dalam sambutan saya pada saat dinyatakan setelah terpilih jadi Ketua DPD Golkar Kabupaten Hulu Sungai Utara, ini hanya permulaan. Artinya kita harus ke depan, harus kerja keras untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Saya menyimak apa yang disampaikan Sekretaris DPD Golkar Provinsi Kalimantan Selatan. Kita lihat ke depan dan insya Allah kita optimis apa yang beliau inginkan dan itu akan kita wujudkan. Ada kesiapan untuk HSU 1? Siap.